Assalamualaikum. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari'. Nah, sekarang dibuka modulnya halaman 13. Di situ ada pengertian tentang fi'il mudhari'. Ustazah akan bacakan ya. Pertama, fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja. Kata yang menunjukkan suatu peristiwa atau pekerjaan pada waktu tertentu, bisa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Sedangkan fi'il mudhari' sendiri adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Jadi kata kerja sekarang atau kata kerja yang akan datang. Singkatnya seperti itu. Kemudian fi'il mudhari' itu selalu diawali dengan huruf ya, nun, alif, dan ta. Gitu ya. Kemudian contohnya ada di bawahnya. Oke, dimulai dari sebelah kanan ya. Di situ ada kata asli. Kemudian di sebelahnya ada kata ganti ya. Seperti kemarin kita kan sudah belajar tentang kata ganti. Ada huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, kemudian ketika kata asli, misal kata dhahaba yang berarti pergi, kemudian menjadi dia sedang pergi, itu menjadi yadhabu, ditambahi huruf ya depannya, kemudian setelah ditambahi huruf yang kedua itu disukunkan, seperti contoh di dalam kotak. Dhahaba, yadhabu, tadhabu, tadhabu, tadhabina, adhabu, nadhabu. Nah, setiap huwa itu pasti diberi tambahan ya. Dan setiap hiya diberi tambahan ta. Setiap anta diberi tambahan ta, sama seperti hiya, sama persis. Kemudian anti ditambahi tak di depan, kemudian ya sukun dan nun fathah di belakangnya. Kemudian untuk ana ditambahi huruf a di depan, dan nahnu untuk kata kami atau kita itu diberi na. Nah, jadi nanti misal saya sedang pergi atau saya akan pergi, itu nanti makainya adhabu. Kalau kami pergi, nadhabu. Gitu ya. Nanti contohnya ada di penjelasan berikutnya. Nah, biasanya kakak kelas kalian itu dulu sering memakai lagu untuk lebih mengingat tambahan-tambahannya seperti ini. Huwaya, hiyata, antata, antitain, anaa, nahnuna. Seperti itu, untuk mengingat huruf apa yang nanti akan ditambahkan. Seperti itu ya. Ingat, huwaya, hiyata, antata, antitain, anaa, nahnuna. Seperti itu. Kemudian kita ke halaman 14. Di halaman 14 itu ada contoh fi'il mudhari' dalam kalimat. Nah, kita baca dulu bahasa Indonesianya. Nomor 1. Ahmad sedang membaca buku. Ahmad itu maksudnya berarti dia laki-laki ya. Oke. Berarti apa? Ahmad yaqra'ul kitab. Nah, kata yaqra'u, ianya itu ustadzah garis bawahi itu sebagai huruf tambahan dari kata huwa. Ketika bahasa Arab itu menyebutkan nama orang itu berarti dia ya. Tapi ketika nama orang itu diawali dengan kata ya, misal ya Ahmad, itu berarti yang dimaksud bukan dia tapi kamu. Ya itu artinya wahai. Berarti ketika ada kata ya Ahmad atau artinya wahai Ahmad, berarti itu menunjukkan kata kamu. Berarti Ahmadnya itu sedang diajak bicara gitu ya.
bukan orang yang kita bicarakan. Sedangkan ketika Ahmad itu sendiri, Ahmad membaca buku, berarti Ahmad itu adalah orang yang sedang kita bicarakan atau yang berarti dia gitu ya. Oke, nomor 2. Fatimah sedang membaca buku. Fatimah taqra'ul kitab. Nah, ini sama ya, sedang membaca buku. Hanya beda orangnya saja. Kalau tadi Ahmad, sekarang Fatimah. Sekarang dia perempuan. Nah, tadi dia perempuan kan tambahannya tak. Tak di depan kata kerjanya. Nah, kata kerjanya yang ada di tengah kalimat itu. Taqra'u. Nah, huruf taknya itu adalah sebagai tambahan kata kerja yang sedang terjadi. Berarti Fatimah sedang membaca buku. Seperti itu. Nomor 3. Kamu laki-laki sedang membaca buku. Anta taqra'ul kitab. Nah, untuk anta dan hiya itu memang kata kerjanya sama. Jadi nggak usah bingung, loh kok sama bu? Memang sama, nggak apa-apa. Kemudian nomor 4. Kamu perempuan sedang membaca buku. Anti taqra'inal kitab. Nah, untuk anti itu sebenarnya tambahan depannya sama seperti kata hiya, sama-sama diberi tambahan tak. Tapi ada tambahan di belakangnya lagi, yaitu tambahan ina. Gitu ya. Nah, khusus untuk anti coba diperhatikan, digaris bawahi kalau perlu. Untuk anti itu tambahannya kan depan tak. Kemudian yang paling berbeda dari anti ini adalah dia itu ada tambahan ya sukun dan nun fathah. Jadi misal tadi kan kalau kamu laki-laki kan taqra'u. Nah, kalau kamu perempuan jadi taqra'ina. Huruf sebelum ditambahin ya sukun tadi dikasrohkan dulu. Jadi bukan taqra'uina, tapi menjadi taqra'ina gitu ya. Kemudian nomor 5. Sebentar. Tadi kan taqra'ina ya, bukan taqra'uina. Karena kalau sebenarnya yang betul memang taqra'uina, tapi orang Arab tidak suka dengan bacaan yang seperti itu. Jadi dikasrohkan menjadi taqra'ina gitu ya, bukan taqra'uina. Yuk lanjut nomor 5. Saya sedang membaca buku. Ana aqra'ul kitab. Nah, kata kerjanya tadi yang ditambahi huruf A untuk ana, aqra'u. Kemudian yang nomor 6. Kita sedang membaca buku. Nahnu naqra'ul kitab. Nah, yang kata kerjanya yang naqra'u. Tambahan huruf na untuk nahnu. Untuk kita atau kami. Kemudian latihan 4 yang bawahnya itu nanti akan menjadi tugas kalian. Tugasnya apa? Kalian mengisi kotak-kotak yang kosong itu. Misalkan pada kolom huwa. Huwa itu berarti tambahannya nanti akan ada ya semua. Coba ditulis ya semua itu. Nah, nanti tinggal katanya apa, nanti menyesuaikan pada barisnya itu apa. Misal, nomor 1, yashrobu dalam kolom huwa. Kemudian pindah ke kolom hiya menjadi tashrobu. Pindah ke kolom anta jadi tashrobu. Pindah ke kolom anti menjadi tashrobina. Pindah ke kolom ana menjadi ashrobu. Pindah kolom nahnu menjadi nashrobu. Berarti kalau Ustazah urutkan yashrobu, tashrobu, tashrobu, tashrobina, ashrobu, nashrobu. Gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang latihan 5 kita bahas ya bareng-bareng. Nanti yang dikumpulkan latihan 4 aja.
Oke, nomor 1. Ana nuktah-nuktah tilfaz. Saya menonton televisi. Nah, menonton untuk kata saya itu apa? Apakah usyahidu, yusyahidu, tusyahidu, atau nusyahidu? Ingat ana tadi tambahannya apa? Iya, ana tadi tambahannya a ya. Tapi di situ adanya u. Oh, nggak apa-apa, yang penting ada tambahan alifnya. Berarti yang usyahidu, yang alif. Gitu ya, gampang ya. Kemudian nomor 2. Huwa nuktah-nuktah minal fasli. Dia laki-laki keluar dari kelas. Keluar untuk dia laki-laki berarti tambahannya apa? Tambahannya ya, berarti yakhruju. Nah, enaknya ketika kalian belajar fi'il mudhari itu sebenarnya nggak perlu tahu artinya tuh nggak apa-apa. Jadi misal ya, contoh tadi nomor 1, ana nuktah-nuktah tilfas. Berarti ana itu tambahannya apa? A ya, berarti yang alif, misalkan seperti itu. Nomor 2, huwa. Huwa itu tambahannya apa? Tambahannya ya, berarti kalian tinggal cari aja yang huruf depannya ya. Gitu gampang kan ya kalau fi'il mudhari. Nomor 3, huwa nuktah-nuktah yaqra'ul Qur'an. Dia laki-laki sedang membaca buku. Membaca untuk dia laki-laki berarti tambahannya apa? Iya, tambahannya iya, berarti yang yaqra'u. Nomor 4, hiya. Hiya nuktah-nuktah salat al-isya. Dia perempuan sedang melaksanakan sholat isya. Oke, kalau hiya tadi tambahannya apa? Iya, ta, berarti pilihannya ada yusolli, tusolli, usolli, atau tusollina. Yang mana? Iya, yang B, karena tadi ada tambahan tak untuk hiya. Berarti yang tambahannya tak ya, tusollina. Kemudian nomor 5. Hiya nuktah-nuktah ilasuk. Dia perempuan pergi ke pasar. Berarti yang yadhabu, tadhabu, adhabu, atau tadhabina. Hiya tadi tambahannya apa? Tak, berarti yang tadhabu. Kemudian nomor 6. Anta halsa nuktah-nuktah kuratal qadami qadan. Kamu laki-laki, apakah kamu akan bermain sepak bola besok? Kamu laki-laki bermain. Berarti kamu laki-laki tambahannya apa? Yang tambahan tak, berarti yang B, tal'abu. Kemudian nomor 7. Anti hal nuktah-nuktah risalata ilayya. Kamu perempuan, apakah kamu sedang menulis surat untukku? Nah, kamu perempuan tambahannya apa tadi? Tak dan ina, berarti yang jim, taktubina. Kemudian nomor 8. Anta tudzakiru durusaka jayidan kaih nuktah-nuktah. Kamu laki-laki mengulang pelajaran dengan baik supaya berhasil. Nah, berhasil untuk kamu laki-laki berarti apa? Yang jahu, tang jahu, tanjahina, atau angjahu. Ingat anta tadi tambahannya di depan ada tak, berarti tan jahu, betul. Kemudian nomor 9. Ana arji'u ila baiti wa nuktah-nuktah qalilan. Saya pulang ke rumah dan sedang istirahat sebentar. Istirahat untuk kata saya berarti tambahannya apa di depan? Ana, tambahannya a, berarti yang astarihu. Nomor 10. Nahnu nuktah-nuktah subahi jama'atan. Kita sedang sholat subuh berjamaah. Sholat untuk kita atau nahnu itu tambahannya apa? Iya, nah berarti yang nusolli. Oke, sekarang nomor 11. Huwa nuktah-nuktah kitabah. Huwa tambahannya apa tadi? Ya, betul. Berarti jadi yaqra'u.
Kita cepat aja ya bahasnya. 12. Hiya titik-titik risalah. Dia sedang menulis surat. Menulis untuk hiya atau dia perempuan berarti tambahannya tak. Betul. Yang C. Taktubu. Nomor 13. Anta nuktah-nuktah ila madrasati sobahan mubakkiron. Kamu laki-laki pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Pergi untuk kata anta atau kamu laki-laki tambahannya tak. Betul. Berarti yang A, yang tadhabu. Nomor 14. Anti nuktah-nuktah ala kursi. Kamu perempuan sedang duduk di atas kursi. Duduk untuk anti atau kamu perempuan tambahannya apa? Tak dan ina ya, berarti tajlisina. Nomor 15. Ana nuktah-nuktah libas. Aku atau saya sedang mencuci baju. Ana tadi tambahannya apa? A ya, berarti aghsilu. Kemudian nomor 16. Nahnu nuktah-nuktah qurratal qadam. Kita sedang bermain sepak bola. Nahnu itu tambahannya na, berarti yang nal'abu. Nomor 17. Usolli sholatal maghrib ma'a abi fi nuktah-nuktah. Oh, ini tidak masuk materi tapi nggak apa-apa. Ini masuk ke subbab sebelumnya. Kita bahas kalian. Saya sholat maghrib bersama ayah di masjid. Yang dal. Kemudian nomor 18. Aku muminan naumi lailan li adai sholati nuktah-nuktah. Saya bangun tidur di malam hari untuk menaikkan sholat tahajud. Yang dal. 19. Tatbahu ummi fi nuktah-nuktah. Ibu memasak di titik-titik. Dapur bahasa Arabnya al-matbakhi. Yang jim. Nomor 20. Yatbahu tabikh fi nuktah-nuktah. Koki memasak di titik-titik. Oh, sama ya, dapur matbakhi. Yang C. Nah, kemudian nanti tugasnya yang latihan 4 itu hampir mirip seperti yang kotak di bawah ini. Seperti di situ ada kata dhahaba. Berarti ketika dhahabanya di kata huwa cuma tinggal ditambahi ya. Kemudian ketika di hiya tinggal ditambahi tak. Di anta tinggal ditambahi tak juga, sama seperti hiya. Kemudian ketika ada di kolom anti berarti depannya dikasih tak, kemudian belakangnya diberi ina atau ya sukun dan nun fathah. Kemudian ketika ada di kolom ana, dia cuma ditambahi alif. Kemudian ketika ada di kolom nahnu, tinggal ditambahi na. Gitu ya. Jadi nanti jawabannya akan seperti ini. Yadhabu, tadhabu, tadhabu, tadhabina, adhabu, nadhabu. Oke, kemudian bawahnya dari kata kataba menjadi yaktubu. Oh iya, itu harusnya kata setelah titik-titiknya itu disukun. Oke, sekarang diganti ya. Itu kan coba di kolom huwa yang baris ketiga katabu. Itu K-nya disukunkan. Semuanya setelah titik-titik itu disukunkan semua. Oke, siap ya. Huwa katabu menjadi yaktubu. Saya bacakan cepat ya. Yaktubu, taktubu, taktubu, taktubina, aktubu, naktubu. Kemudian yang terakhir dari kata doroba menjadi yadribu. Yadrobu, tadrobu, tadrobu, tadrobina, adrobu, nadrobu. Nah, gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh langsung tanya ke Ustazah Lia. Oke. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.